Microsoft Excel kita kenal juga sebagai salah satu aplikasi di dalam Office yang berfungsi untuk mengolah angka. Jika sebelumnya kita memahami Microsoft Word sebagai salah satu software dalam Office untuk pengolah kata, maka sekarang kita berlanjut pada Microsoft Office, yaitu Microsoft Excel-nya ya, yang bertugas untuk mengolah data berupa angka. Saya akan mencoba menerangkan Excel dalam versi 2010. Di dalam Excel 2010, kita akan melihat perbedaan area antara Microsoft Word dan Microsoft Excel. Yang menonjol perbedaannya adalah pada area kerjanya. Jika pada Microsoft Word, kita temukan adanya tampilan yang polos, ya. Sekarang pada Excel kita akan melihat ada kotak-kotak kecil di sini. Ya, jadi bedanya yang menonjol seperti itu. Untuk tampilan menunya bagaimana? Kurang lebih sama, ya. Pada bagian atas ini kita kenal sebagai Quick Access Toolbar. Ada beberapa icon di sini atau beberapa tool atau beberapa ribbon yang mewakili kebutuhan dalam pengelolaan file yang bisa ditampilkan di sini. Tujuannya apa? Untuk menjadikan tools yang ada di sini sebagai jalan pintas saja. Ya, untuk mempermudah kita. Jadi tidak perlu mencari-cari ada di mana tempatnya, kita tampilkan di sini. Dan yang urgent, yang terdefault biasanya adalah save, undo redo-nya, kemudian print preview. Apakah hanya ini saja? Bisa kita tambahkan. Di sini ada customize-nya, boleh di sini ditambahkan. Nanti akan bertambah dan tentunya akan panjang tampilannya. Oke, saya lanjutkan. Untuk yang berupa teks di sini ada file home, insert page layout, mungkin dalam 2016 ada layout ya istilahnya. Kemudian formula dan seterusnya. Inilah yang dikatakan sebagai menu ya, menu ribbonnya. Sementara yang ada di bawahnya lagi yang merupakan simbol-simbolnya seperti ini, inilah ribbon-ribbon yang tergabung dalam grup-grup ribbon di sini. Lanjut, pada bagian bawahnya lagi ada kotak kecil di sini. Ini disebut sebagai name box, ya, name box. Name box berfungsi untuk menunjukkan alamat sel. Sel itu yang mana? Sel itu adalah kotak-kotak kecil yang ada di dalam halaman-halaman Excel. Jadi saat kita mengklik atau menyoroti satu kotak, berarti kita sudah akan mengaktifkan, siap diaktifkan kotak-kotak tersebut, siap diaktifkan sel-sel tersebut. Jadi kalau satu kotak ini istilahnya adalah sel. Sementara kalau kita melakukan penyorotan terhadap lebih dari satu sel seperti ini, atau kita blok, ini namanya sudah bukan sel-sel lagi, tapi berganti menjadi range. Ini bedanya. Coba tanyakan sel itu apa, range itu apa, secara visual seperti ini tampilannya. Selanjutnya, kembali pada name box. Name box ini merupakan alamat dari sel yang disorot, sel yang diaktifkan. Kondisi saat ini yang kita lihat saat saya memilih yang di sini, ya, di sini menunjukkan D5. Berarti alamat sel yang ada di sini adalah D5. Kalau saya klik yang di sini, alamat selnya adalah B3. Saya klik yang di sini, alamat selnya adalah B2. Lanjut, pada fasilitas di sebelahnya, ini adalah formula bar yang bertujuan untuk melakukan editing pada inputan data pada setiap sel. Saya sudah mengetikkan kata sel di sini, maka saat saya klik atau saya sorot di sini sel, tulisan sel, dia akan muncul pada formula bar. Kalau saya klik di sini, dia akan muncul di sini. Dalam formula bar menjadi range. Jadi tujuannya formula bar sebenarnya digunakan untuk menginput data atau lebih sering digunakan untuk mengedit datanya. Kalau terjadi kesalahan input pada sel, maka kita sebaiknya mengisinya di sini. Ya, seperti ini. B2
A1 ada pergantian alamat sel di sini. A menunjukkan bahwa dia berada, atau sel yang kita sorot ini berada pada kolom A. Jadi kolom itu yang atas ini ya, yang A, B, C, D dan seterusnya. Ini adalah kolom. E1 menunjukkan berarti dia atau kursor kita atau input data kita berada pada kolom E. 1 itu menunjukkan baris. Jadi Excel bekerjanya atau lembar kerjanya terdiri dari baris dan kolom. Bekerjanya menggunakan prinsip baris dan kolom. Input datanya di mana tergantung pada sel alamat selnya di mana, ya tadi baris berapa atau kolom berapa dan baris berapa, seperti itu. Sekarang kita coba melihat lagi yang ke bawahnya lagi ya. Ini saya coba hapus. Seperti ini, saya hapus dulu. Pada bagian bawah dari lembar kerja ini ada 3 sheet yang ditampilkan. Sheet adalah istilah untuk lembar kerja di dalam Excel. Ya, kalau di dalam Word itu munculnya istilahnya page ya, page 1, 2 dan 3 dan seterusnya. Kemudian kalau pada Excel yang terdefault yang tampil pada 2010 ada 3 sheet yang sudah disediakan, disiapkan. Ya, kalau di 2016 dia menampilkan 1 sheet. Dia akan menampilkan 1 sheet. Apakah hanya cukup 1 sheet saja? Sementara mungkin data itu bisa lebih dari 1 sheet. Bisa, jika kita kurang, kita bisa menambahkan di sini nanti. Insert worksheet-nya kita tambahkan. Saya klik di sini, maka dia akan bertambah dan seterusnya. Sama di dalam 2016, versi 2016 juga sama. Bisa ditambahkan. Oke, kita masuk pada sheet yang pertama. Jika kalian membuka lembar pertama menginput data di dalam Excel, jangan takut untuk menginputkan data langsung pada A1. Jadi lembar kerja yang ada di dalam Excel ini bukan berarti kalau kita klik di sini A1 maka kita bayangkan saat dicetak dia benar-benar berada di tepi kertas, ya minggir sekali. Itu tidak. Kita bisa atur nanti pada page layout. Sekarang yang dasar dulu ya. Saya coba menginputkan data di dalam sel berupa teks dulu. Misalnya saya ingin membuat tabel. Biasanya kalau tabel itu diawali dengan nomor urut seperti ini. Yang menarik di sini karena Excel ini digunakan sebagai software untuk mengolah angka, tentunya pasti ada hal-hal ya yang istimewa untuk mengolah angka. Contoh pada saat pembuatan nomor urut. Bagaimana cara pembuatan nomor urut di dalam Excel? Cara yang pertama masih banyak yang menggunakan seperti ini. Ya, saya coba. Ini saya mengetikkan secara manual. 1, saya enter, 2 dan seterusnya. Apakah ini salah? Benar, tidak ada yang salah. Hanya belum memanfaatkan Excel secara maksimal. Oke, ini cara pertama. Saya tulisin tadi, kita anggap ini sebagai cara manual ya. Yang kedua, nah ini kita mulai memanfaatkan fasilitas di dalam Excel. Yang kedua adalah mengetikkan angka 1. Kemudian kita coba ketikkan lagi di sel yang berikutnya angka 2. Jadi model angka 1, angka 2 seperti ini. Kemudian kita blok 2 sel ini. Setelah itu letakkan kursor pada ujung bawahnya seperti ini. Hingga berubah bentuk kursornya. Dari tanda plus yang tebal, kalau kita dekatkan di ujung bawahnya ini, dari hasil blok tadi dia akan berubah. Kalau sudah seperti ini, kita klik mouse kita, tahan, geser. Maka akan otomatis menghasilkan nomor yang berurutan secara otomatis. Ini Excel mulai bekerja ya. Fasilitas di dalam Excel mulai kita manfaatkan. Cara manual, cara otomatis. Apakah cuma seperti ini saja? Ada lagi cara yang lain. Jika kalian ingin menggunakan Excel otomatisnya, penomoran secara otomatis, ketikkan angka 1 seperti ini, kita ulangi lagi yang tadi. Kemudian letakkan kursor di ujungnya seperti ini lagi, klik tahan geser. Lepas kliknya.
ya mouse-nya. Terjadi nomor yang kembar, padahal kita ingin membuat nomor urut. Jangan khawatir, di sini ada fasilitas autofill option. Kita klik di sini dan pilihlah fill series. Maka otomatis akan membuat nomor secara berurutan. Saya lanjutkan lagi, ada lagi cara yang lain. Klik angka 1 seperti ini. Kemudian klik 2 kali di sini. Nah, dia terjadi perulangan seperti ini, kejadiannya seperti yang sebelumnya. Hanya kalau tadi diklik tahan, geser, kita tuntun ya kursornya. Kalau di sini cukup kita klik 2 kali. Di sini dia akan otomatis nanti menyesuaikan pada data yang sebelumnya. Dia langsung meratakan data di sini sejajar ya, menyejajarkan data, kemudian kembali bisa menggunakan fill series. Jadi kalau yang ini dia akan mengikuti datanya harus ada dulu, data lainnya harus ada, maka dia akan otomatis membatasi ya, otomatis nomorisasinya tadi sebatas data terakhir. Selanjutnya cara yang berikutnya, ketikkan angka 1, kemudian letakkan kursor kembali, klik tahan, geser sambil menekan tombol kontrol pada keyboard. Seperti ini, tahan, kemudian sambil digeser, kontrolnya tetap ditekan ya, seperti ini. Nah, dia akan otomatis seperti ini. Oke, ini berarti ada berapa cara ini? 5 ya, kurang lebih 5. Oke, inilah istimewanya dari Excel. Kemudian ada yang bertanya lagi, mungkin bagaimana dengan input data yang berupa teks, apakah bisa? Bisa, karena tadi saya juga sudah mengetikkan di sini nomor urut, ini kan teks huruf ya, bukan angka. Oke, kita coba lagi. Mungkin kalau kita sudah buat nomor urut, input data yang lain lagi, mungkin nama. Oke, saya coba mengetikkan nama. Misalnya kita ambil namanya siapa ya? Misalnya Bayu Putra Satria, misalnya gitu ya. Kemudian ada namanya lagi, misalnya seperti ini, saya acak saja dan seterusnya. Saya buat contoh seperti ini. Pada saat menginputkan teks akan terlihat, loh ini datanya kok panjang ya, kok nabrak ke kolom sebelahnya, ini bagaimana? Apakah nanti proses pada saat mencetak khususnya akan terjadi ya, terpotongnya data lah ya, terpotong data. Selama di sebelahnya tidak ada data, pada kolom G tidak terisi data, dia tidak akan terganggu data yang ini. Contoh, kita lihat saja print previewnya. Nah ini ya, tidak ada garis, tidak ada data di sebelahnya, maka tidak terjadi tumpang tindih. Tapi jika nanti ada data di sebelahnya yang mengisi kolom G, maka data ini pun akan terpotong. Solusinya bagaimana? Maka kolom F ini harus kita lebarkan, harus kita besarkan. Caranya bagaimana? Antara F dan G ini ada batas. Saat kita mendekatkan kursor seperti ini, maka perubahan kursor terjadi. Ini bisa kita klik tahan geser. Nah, kolom akan melebar. Seperti itu caranya. Dan ini bisa juga terjadi untuk yang baris. Bisa, kalau kurang lebar bisa dilebarkan seperti ini. Ya. Saya lanjut lagi untuk yang kolom. Apakah ada cara lain selain ditarik seperti ini? Ada. Ya. Cara lainnya bagaimana?
Letakkan kursor pada kolom F, klik kanan, kolom width. Dia akan meminta berapa besarnya kolom yang akan kita gunakan. Saya misalnya menggunakan 20. Seperti ini. Nah, dia akan melebar sesuai dengan kebutuhan. Nanti kalau ternyata 20 kurang besar, ya silakan diulangi lagi kolom width. Tadi klik kanan kolom width, pilih tambahkan angkanya mungkin jadi 30, 40 dan seterusnya. Ini sudah dua cara ya untuk melebarkan kolom. Jadi ditarik secara manual, kemudian klik kanan kolom width, ditentukan besarannya, mau pakai berapa besarnya. Cara yang berikutnya ini sama seperti cara sebelumnya, kita praktekkan pada penomoran. Pada batasan antara kolom ini klik 2 kali, maka kolomnya otomatis akan melebar sesuai dengan data yang dibutuhkan. Data yang dibutuhkan itu maksudnya bagaimana? Data yang paling panjang. Misalnya saya mencoba mengulangi lagi, misalnya ada anak namanya sangat panjang, saya taruh di sini ya. Saya inputkan seperti ini, kemudian saya tambahkan lagi misalnya ini kan contoh, namanya panjang dibandingkan teman-temannya. Saya enter, lihat. Maka saat tadi melebarkan kolom misalnya seperti ini, ini caranya, klik saja 2 kali, dia langsung akan menyesuaikan lebar kolom dengan data yang paling panjang. Data yang paling panjang, otomatis seperti ini. Nanti kalau misalnya nama yang ini ternyata sudah tidak ada, atau datanya sudah tidak ada, misalnya ini berupa barang, barang ini sudah tidak ada, sudah habis, kita hapus, dan ternyata kolomnya masih terlalu lebar, diklik saja 2 kali. Nah, dia akan menyesuaikan lagi. Tetap prinsipnya data yang terpanjang yang dia sesuaikan. Seperti itu. Jadi melebarkan, mengecilkan kolom sama prosesnya. Pada kolom atau baris sama prosesnya. Jadi ini kita mencoba mempelajari input data yang sederhana, ya. Baik, demikian untuk pembelajaran Excel tahap pertama. Nanti kita lanjutkan pada Microsoft Excel part yang kedua.